Mari kita simak bersama ya bagaimana sih cara menghafal volume bangun ruang dengan mudah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam volume, apakah anak-anak tahu perbedaan antara dua kumpulan bangun di bawah ini? Nah, di sini ada bangun A dan bangun bangun B. Nah, di sini apakah anak-anak tahu bangun A dan bangun B ini bedanya apa? Nah, anak-anak, bangun A di sini adalah bangun datar, sedangkan bangun B adalah bangun 3 dimensi atau bangun ruang yang memiliki volume serta tinggi, luas serta panjang. Sedangkan di sini kita lihat bangun datar itu hanya memiliki panjang, lebar dan sisi-sisi saja. Nah, apakah anak-anak sudah tahu apa itu volume? Volume di sini adalah besaran ruang yang terisi oleh bangun 3 dimensi. Ini mempertimbangkan jumlah kubus satuan yang diperlukan untuk mengisi bangun ruang tersebut. Nah, volume pertama yang akan kita pelajari adalah volume kubus. Volume kubus rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Gambar yang guru tunjukkan ini adalah sisi-sisinya. Jika kita mencari volume sebuah kubus, maka kita menggunakan perkalian antara ketiga sisinya. Guru contohkan di sini misalnya sisi dari kubus ini adalah 5 cm, maka caranya mencari adalah 5 dikali 5 dikali 5. Maka kita kalikan langsung 5 dikali 5 sama dengan 25. 25 dikali 5 sama dengan 125 cm3. Di sini kita menggunakan satuan cm. Jika kita menghitung volume, maka kita harus mengisi kubik karena itu adalah satuan volume. Nah, bangun yang kedua adalah bangun balok. Volume dari balok adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Anak harus mengetahui terlebih dahulu yang mana yang namanya panjang, yang mana namanya lebar, dan yang mana namanya tinggi. Nah, sisi yang terpanjang pada suatu balok itu disebut panjang. Kemudian di sini disebut lebar, dan yang tegak lurus ke atas itu disebut dengan tinggi. Misalnya di sini Bu Guru memiliki contoh soal, misalnya panjangnya adalah 15 cm, kemudian lebarnya adalah 10 cm, di sini tingginya 20 cm. Maka kita coba untuk mencari ya. Nah, coba di sini kita tukar ya, tingginya itu 15, kemudian panjangnya yang 20. Panjang itu 20 cm dikali lebar itu 10 dikali 15. Nah, di sini kita kalikan 200 dikali 15, maka hasilnya adalah 3000 cm3. Itulah cara untuk mencari volume balok. Nah, selanjutnya adalah bangun bola. Bola adalah bangunan berbentuk bulat sempurna. Nah, baik anak-anak, bangun ruang berikutnya adalah bola. Di sini kita akan menghitung volume bola. Sebelum kita menghitung volume bola, kita harus tahu dulu rumus dari volume bola ini apa. Ini Bu Guru perbaiki sedikit ya. Rumus dari volume bola itu adalah 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Pi? Pi di sini itu bisa berupa 3,14 atau 22/7. Nah, kapan kita menggunakan 3,14? Itu kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Tapi kita menggunakan 22/7 jika jari-jarinya itu adalah kelipatan 7. Nah, apa itu jari-jari? Di sini bisa Nana lihat dari gambar ini, dari titik tengah menuju ke sisi pinggir bola itu namanya jari-jari. Tapi
garis yang membagi bola menjadi dua bagian itu disebut dengan diameter. Misalnya di sini diameter dari bola ini adalah 20. Maka jari-jarinya itu adalah 20 dibagi 2, diameter per 2. Maka jari-jarinya di sini adalah 10, karena 20 dibagi 2 adalah 10. Nah, kita akan mencoba untuk menghitung volume bola. Misalkan di sini jari-jari dari sebuah bangun ruang bola adalah 7 cm. Berapakah volumenya? Maka cara yang menjawab, kita masukkan dulu rumus volumenya. Itu 4/3 kali Pi. Pi-nya kita menggunakan 22/7 atau 3,14. Ya, ada 22/7 ya, karena jari-jarinya di sini adalah kelipatan 7. Maka kita gunakan 22/7 dikali R pangkat 3, maka 7 pangkat 3 atau 7 kali 7 kali 7. Kita bisa sederhanakan, yang bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 7. Kemudian kita kalikan 4 dikali 22 itu dikalikan 7 dikali 7, kemudian dibagi dengan 3. Nah, maka hasil perkalian di sini kita dapatkan yaitu 4.312, kemudian dibagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 1437,33. Ini satuannya adalah cm3. Nah, bangun selanjutnya adalah bangun tabung. Volume tabung adalah Pi kali R pangkat 2 dikali tinggi. Di sini kita lihat jari-jarinya masih sama ya, yang ini. Kemudian tingginya yang ini. Kita coba langsung ke contoh soal. Misalnya di sini tingginya itu 10 cm, kemudian jari-jarinya 14 cm. Kita masukkan langsung ke rumus volumenya. Pi kali R kuadrat dikali tinggi. Kita gunakan di sini 22/7 karena jari-jarinya adalah kelipatan 7. Jari-jarinya 14 dikali 14 dikali 10. Sederhanakan 22 dikali 2 itu 44 dikali 14 dikali 10. Kita kalikan susun ya, 44 dikali 14, 4 kali 4 16, 17, 4 kali 1 4, 4, jumlahkan 11. Di sini 6. Jadi 606. 606 dikali 10 6160 cm3. Nah, maka itulah jawabannya. 6160 kubik. Nah, bangun selanjutnya adalah limas segi 4 atau limas yang alasnya itu berbentuk persegi panjang. Nah, bagaimana volume dari limas persegi 4? Di sini kita tuliskan ya. Volumenya bisa Nana tulis seperti ini atau sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, di sini luas alasnya kita sesuaikan dengan jenis alasnya. Di sini bisa kita lihat ya, alasnya ini berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya, rumus luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, ini diturunkan ya. Ini turun ke sini, sedangkan luas alas itu rumusnya panjang dikali lebar. Bisa langsung kita coba. Misalnya di sini tingginya 10 cm. Panjangnya ini 15 cm. Kemudian lebarnya itu 5 cm. Mari kita hitung bersama-sama berapakah volume dari bangun ruang di samping. Kita gunakan saja rumus yang ini ya. Sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Sepertiga dikali luas alasnya di sini adalah panjang kali lebar. Kita langsung saja masukkan di sini panjangnya 15, lebarnya 5 dikali tingginya 10. Bisa kita sederhanakan ya di sini 15 dan 3 sama-sama kita bagi 3. Maka di sini 15 bagi 3 5. Kemudian 1 dikali 5 5 dikali 5 25, 25 dikali 10 250
cm kubik. Maka volume dari 5 segi 4 di sini adalah 250 cm kubik. Nah, bangun selanjutnya adalah bangun kerucut. Bangun kerucut ini adalah bangun yang memiliki titik puncak, memiliki tinggi serta jari-jari. Di sini volume dari kerucut itu adalah bisa analis seperti ini atau sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Di sini kita tulis ya sepertiga luas alas. Di sini alasnya berbentuk lingkaran, maka luas dari lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Kita tulis di sini pi r kuadrat dikali tingginya kita turunkan. Seperti itu. Langsung saja kita coba ke latihan soalnya ya. Menghitung volume dari sebuah kerucut. Misalkan di sini jari-jarinya adalah 7, tingginya adalah 10. Maka berapakah volumenya? Kita tuliskan rumusnya dulu. Kali pi r kuadrat dikali tinggi. Sepertiga dikali pi-nya sama seperti tadi pada bangun bola. Jika jari-jarinya adalah kelipatan 7, maka pi-nya kita menggunakan 2/7 dikali jari-jarinya 7 dikali 7 dikali tinggi. Kenapa dikali 7 dua kali? Karena di sini rumusnya pi r kuadrat. R kuadratnya berarti 7 pangkat 2 atau 7 kali 7. Kita sederhanakan di sini ya. Tingginya sudah diketahui tadi 10 ya. Sederhanakan. Kemudian kita kalikan ini 1 dikali 22 dikali 7 berapa? Kita coba kali susun. 7 kali 2 14, 154. 154 dikali 10 sama dengan 1540. Karena di sini ada masih pembaginya 3, maka kita bagi 3 di sini ya. Coba kita bagi susun 1540 dibagi 3. Sini hasilnya 5, 15, 40. 4, 3, 1, 3, 10. 3, 9, 1,0. 3, 9, 1, 0. Kemudian 3 lagi. Jadi hasilnya adalah 513,33 cm kubik. Nah, di sini bangun terakhir adalah prisma segitiga. Volume dari prisma segitiga adalah luas alas dikali tinggi. Kita perhatikan alasnya di sini. Alasnya berbentuk segitiga. Maka kita menggunakan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prisma ini merupakan tinggi prismanya ya. Ini tinggi alasnya, kemudian ini alas. Alas dari alasnya. Nah, kita tuliskan di sini. Misalkan ya, di sini alasnya panjangnya adalah 20. Kemudian di sini tingginya 10 dan tinggi prismanya adalah 30. Kita buat di sini setengah dikali alas dari prisma ya. Itu adalah 20 dikali tingginya 10, kemudian dikali 30. Tinggi dari prismanya. Ini kita sederhanakan ya, 10 dikali 10, 100 dikali 30, 3000 cm kubik. Nah, itulah hasilnya. Nah, demikian rumus-rumus dari berbagai macam volume bangun ruang. Maka dapat kita simpulkan bahwa bangun kubus dan bangun balok di sini memiliki rumus yang hampir mirip ya. Karena bangun kubus itu hanya memiliki sisi, sedangkan balok itu punya panjang, lebar, tinggi. Maka sebenarnya untuk mencari volume kubus dan balok itu hampir sama. Kita tinggal mengalihkan, kalau pada kubus mengalihkan sisi-sisinya, jadi rumusnya adalah sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Sedangkan pada balok itu kita kalikan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah,
kesimpulan yang kedua yaitu pada prisma segitiga dan tabung kita tahu volumenya yaitu luas alas dikali tinggi. Begitu pula dengan tabung, luas alas dikali tinggi. Tinggal sekarang kita mengingat apa sih rumus dari luas bangun datar segitiga. Kita sudah ketahui rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi, maka di sini rumus dari prisma segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi dikali tinggi. Maka singkatnya kita bisa sebutkan luas alas kali tinggi. Tapi kita harus tahu dulu rumus dari luas alas atau bangun datar dari segitiga itu apa. Maka secara terperinci beginilah rumusnya, setengah dikali alas dikali tinggi kemudian dikali tinggi prisma. Sedangkan pada tabung itu sama ya, rumusnya luas alas kali tinggi. Karena di sini alas dari tabung itu adalah berbentuk lingkaran, maka rumus dari lingkaran, luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Maka di sini rumusnya pi r kuadrat dikali tinggi. Itu rumus dari volume tabung. Nah, ini adalah kesimpulan yang ketiga. Kita bisa amati di sini ya, bangun limas dan bangun kerucut sama-sama memiliki titik puncak. Inilah yang dimaksud dengan titik puncak. Ketika suatu bangun ruang memiliki titik puncak, maka kita harus membagi dengan sepertiga. Kita awali dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Begitu pula dengan bangun limas ya. Bangun limas juga rumusnya sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, kita tinggal lihat luas alas. Jika di sini alasnya itu berbentuk lingkaran, maka tadi sudah kita tuliskan bahwa rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Kita tinggal ganti luas alas di sini dengan pi r kuadrat dikali tinggi. Sedangkan di sini pada limas luas alasnya kita lihat, kalau di sini adalah persegi panjang ya, maka luasnya adalah panjang dikali lebar. Kemudian jika persegi, maka luasnya adalah sisi kali sisi. Karena di sini adalah persegi panjang, maka sepertiga kali panjang kali lebar dikali tinggi limas. Nah, begitulah rumus dari bangun kerucut dan limas segi 4. Nah, sekian video hari ini mengenai rumus-rumus bangun ruang. Terima kasih Nana sudah mendengarkan video ini dan sudah mencoba untuk berlatih memecahkannya bersama-sama dengan guru. Nanti silakan anak-anak mencoba untuk memecahkan volume bangun ruang yang lain dan latihan-latihan soal yang lain. Semangat belajar!